Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami sekarang berada di Embung Jatiluhur. Embung yang lokasinya terletak di dua desa. Kembali kami ingin menghimbau kepada Bupati ya, dan Kepala Dinas dan bagian-bagiannya pastinya, kapan punya kerentek ya, punya niatan ya, memerankan anak muda. Saya kira para pejabat itu kalau ngomong ya, kalau pidato anak muda itu sebagai generasi penerus bangsa, sebagai waduh banyak yang dibebankan kepada pundak pemuda, tapi tak pernah diberikan ruang. Disinilah yang ingin kami terapkan ya, dan saya sampaikan ke pemuda dua desa, bagaimana mengelola wisata ini nanti yang kita libatkan sampai 200 pemuda. Itu maksudnya gimana? Dengan potensi yang ada di perbatasan dua desa ini, jadi ini mampu melahirkan pemuda-pemuda yang bagaimana asiknya berkegiatan ya, bagaimana asiknya berkomunikasi satu dengan yang lain ya, bagaimana akan terbangun pola pikir kedewasaan dengan tanggung jawab dan lain sebagainya setelah diberikan peluang untuk berkegiatan di sini. Nah, jadi 200 pemuda tadi maksud saya begini. Jadi kalau misalkan wisata ini dikelola oleh anak muda, setiap minggu digilir 10 pemuda ya. Desa 1, desa Jatiluhur 5, desa Baturetno 5. Nah, setelah itu minggu berikutnya ada nggak kesiapan pemuda yang lain untuk ikut berkegiatan di sini? Kalau ada kita tampung, kita motivasi, kita edukasi, ya kita gilir. Nah, jadi yang melaksanakan kegiatan di sini jadi nggak monoton ya. Nah, yang kita ingin wujudkan itu apa sih? Ya bagaimana di saat ada potensi ya, ada potensi seperti ini sebagai apa ya, sebagai wadah ya, sebagai sebuah peluang yang akan mewujudkan bagaimana sih di saat pemuda itu menjadi cerdas, pemuda menjadi punya style ya, punya pemikiran yang positive thinking dan guyup rukun bisa kita wujudkan. Disitulah harapan saya dengan konsep rolling management tadi. Jadi pemuda kita berikan kesempatan ya, pemuda sebanyak-banyaknya di dua desa ini. Jadi di saat berkegiatan dia akan merasakan gitu loh nikmatnya melakukan satu kegiatan, satu aktivitas, misalkan bisa viral di internet segala macam. Nah dari situlah besar harapan kami dengan banyaknya anak muda yang punya komitmen ingin memajukan desanya, ingin meramaikan wisatanya dan lain sebagainya. Di saat banyak pemuda yang terlibat tadi, kemungkinan untuk memviralkan itu akan lebih cepat. Nah, nanti kan kita motivasi ya, jadi kayak pemuda-pemuda di dua desa ini, bagaimana minimal misalkan 2 hari sekali bikin konten terkait dengan ini. Akan harapan saya nanti di sini karena ini tempatnya cukup luas ya. Nah, jadi nanti kita buatkan booth selfie ya di tengah-tengah, kayak kita bikin getek atau apa ya. Nah, nanti misalkan ada yang mau satu keluarga ingin makan-makan di situ, lah itu kita siapkan ya, untuk media selfie ya. Nah, begitu juga untuk view yang indah ini nanti anak muda itu kita berikan ruang untuk berinovasi, berkreasi. Jadi bagaimana bambu-bambu ini ya, jadi itu di bawahnya bambu ini ada kayak kafe-kafe ya. Nah, jadi kita bikin yang menarik ya, misalkan ada kafe, misalkan ada sentra UKM di sini ya, sentra UKM dua desa ini.
atau misalkan kita adakan basar misalkan setiap minggu sekali atau bagaimana. Nah ini kita berikan ya ruang kepada masyarakat ya, khususnya pemuda. Jadi biar pemuda itu ada kesiapan gitu loh ya, di saat di pundaknya itu dibebani berbagai tanggung jawab untuk generasi penerus, generasi yang akan menggantikan kita-kita yang sudah lansia ini ya. Nah itu kita cetak pemuda itu ya, jangan terus dianggap rutinitas saja, pokoknya yang sudah berjalan seperti sekarang ini ya wis itu aja ya. Nah, dari situ kan akhirnya nggak pernah bisa mewujudkan bagaimana pemuda cerdas ya, pemuda menjadi kontributor ya, akan punya kontributor yang luar biasa untuk pengembangan desa dan sebagainya di saat pemudanya itu punya SDM. Tapi kalau pemudanya itu nggak punya SDM ya, jadi nggak punya kemampuan bagaimana dia harus berkoordinasi, berkomunikasi, misalkan melakukan satu kegiatan ya, akhirnya kan kalau kita lihat di medsos itu orang-orang yang aktif itu hanya orang-orang itu saja. Nah, jadi orang-orang itu saja, jadi gak mau memunculkan orang-orang baru. Nah disinilah harapan saya, target saya 200 pemuda itu akan bisa kami wujudkan. 200 pemuda tadi paling tidak sudah pernah berkegiatan di sini ya, sehingga itu bisa menjadi bekal ya, di saat misalkan dia mengadakan event-event yang mungkin lebih besar lagi. Ya mungkin itu ya di hari pemuda ini ya, di bulan pemuda ya, ini gamanya bulan pemuda ini saya selalu bikin konten-konten yang mengarah pada bagaimana sih pemberdayaan anak muda, bagaimana sih pemerintah ini harus kita ketuk hatinya ya, supaya ada komitmen ya, betul-betul memberikan ruang ya, memberikan wadah ya bagi generasi muda. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.